Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang lagi buat yang kalian udah pernah lihat video pilih kartu aku sebelumnya maupun yang belum. Semoga kehidupan kalian masih berjalan dengan baik, apapun definisi baik itu untuk kalian. Dan misalnya enggak pun, semoga kalian bisa lihat semua hikmahnya. Lagi, kayak biasa kita akan lihat di minggu ini ada apa aja sih buat kalian. Bisa soal kehidupan general kalian, kehidupan karir kalian, asmara, hubungan sama orang-orang lain. Kalian yang sesuaiin sendiri tema utama yang kita lihat di reading ini nyambungnya ke aspek mana dalam hidup kalian dan aplikasinya itu kayak gimana. Kayak biasa juga, prediksi yang kita cek di sini tuh nggak mutlak, cuman berdasarkan energi yang ada di diri kalian saat ini, sedangkan energi itu kan dinamis. Besok bisa berubah, minggu depan bisa berubah, entah dengan kesengajaan kita maupun dari kuasa yang lebih tinggi dari kita. Jadi kita lebih baik bijaksana kalau untuk memandang si prediksi ini cuma sebagai panduan, bukan sebagai jaminan. Selalu gitu. Dan buat kalian yang kayak belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuma milih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, kalian bikin pikiran kalian fresh dulu, kalian jernihin pikiran kalian, dan kalian bayangin pertanyaannya itu di dalam pikiran kalian, minggu ini kayak gimana untuk kalian. Terus kalian bisa lihat yang paling cocok sama kalian tuh yang mana, yang paling ngerasa narik kalian tuh yang mana gitu. Kalau misalnya kalian mau, ini bisa di pause dulu videonya di sini kalau misalnya emang kalian butuh waktu. Dan udah, habis itu kalau kalian udah milih, kalian langsung ke description box, aku udah taruh timestamp, tinggal kalian pencet aja waktu dari file yang kalian pilih itu, terus deh tinggal kalian dengerin aja readingnya aku bacain untuk kalian gitu. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke file yang kalian pilih. Dadah, see you di file yang kalian pilih itu. Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih. Silakan dengerin aja readingnya kayak gimana sekarang. Untuk ini kita mulai, aduh udah rambut. Kita mulai dulu mulai dulu dari tema utama minggu ini untuk kalian. Kita dapat Shaman dengan Ancient Healing Wisdom. Nah, jadi intinya dari kartu ini yang aku lihat adalah fokus kalian di minggu ini itu healing. Belajar dari kegagalan, kesedihan, atau kekecewaan masa lalu yang pernah kalian alamin. Terus si kartu ini sendiri tuh dilambangin sama shaman ini, orang ini yang hidupnya, kalau shaman tuh kalau di kita tuh kayak sebenarnya kasarnya sih kayak dukun, cuman dia tuh lebih kayak pakai kebijaksanaan gitu loh intinya. Jadi si shaman ini tuh kayak hidupnya udah pernah ngalamin banyak hal dan ngambil pelajaran dari hal-hal yang nyakitin dia atau ngecewain buat dia itu gitu. Kita semua manusia kan, dan kita semua tuh pasti ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Saat kalian di bawah itu saatnya kalian itu dipersiapin untuk bisa ngerasain nikmatnya ada yang ada di atas. Nih pasti kalian udah sering denger ini juga, tapi kayak kalau kita nggak pernah ngerasain gelap, cahaya yang kita lihat itu pasti nggak akan jadi bermakna banget buat kita. Nah, jadi untuk kalian minggu ini tuh waktu yang tepat gitu, waktu yang cocok gitu untuk tahu dan ngenalin wisdom atau kebijaksanaan apa aja, pelajaran apa aja yang kalian dapat dari apapun yang udah terjadi di hidup kalian, yang nyakitin kalian, yang bikin kalian ngerasa kecewa, bikin kalian ngerasa sedih. Karena dari setiap kekecewaan itu kita tahu apa yang berarti untuk kita, dari setiap kesedihan itu kita tahu apa yang berarti untuk kita, apa yang kita harapin dan apa yang nggak seharusnya kita harapin, yang harapan-harapan yang bisa kita lepas. Apapun itu pokoknya yang bisa membuat hidup kita tuh lebih enak untuk dijalani. Kayak gitu. Terus atau kalau kalian benar-benar ngamatin setiap kejadian di minggu ini ya, mungkin ini kayak misalnya sesuatu yang udah kalian pelajari gitu tanpa kalian sadar juga di hidup kalian ini. Dan di minggu ini mungkin kalian akan, kalau misalnya kalian benar-benar ngamatin, mungkin kalian akan ngelihat ada beberapa kejadian di minggu ini yang bikin kalian tuh sadar gitu loh, apa yang kalian pelajarin dari saat-saat tergelap kalian itu pada akhirnya berguna juga gitu. Atau kalian sadar kayak misalnya kalian ada di satu situasi, terus kalian kayak mikir, wah aku nggak, oh ternyata ini, aku nggak nyangka ternyata aku udah jadi orang yang kayak gini ya, ternyata perkembangan aku gila juga dibandingin yang dulu gitu. Mungkin ada kayak gitu-gitu dan kalian sadar kalau itu kalian pelajarin dari
saat-saat tergelap kalian, justru dari waktu kalian ngerasa sakit tadi itu, ngerasa kecewa, ngerasa apapun itu yang negatif itu yang kalian anggap negatif lah intinya. Bisa juga kayak gini, entah kalian kayak lebih paham sama situasi orang lain gitu, kayak misalnya kalian diharusin untuk ada di situasi dimana kalian tuh harus jadi lebih empatik gitu, kalian jadi akan lebih paham gitu, karena mungkin kalian juga pernah ngalamin situasi yang sama, dan kalian akan sadar kayak, oh ternyata aku tuh pernah ngalamin kejadian itu, biar kalau misalnya ada kejadian yang kali ini aku bisa tahu apa yang dia rasain gitu. Atau ini bisa juga kayak ke rekan kerja kalian, ke pasangan kalian, ke anggota keluarga kalian, ke teman-teman kalian. Jadi kalian mungkin kalau kalian nggak pernah ngalamin kejadian itu juga, kalian akan lebih rush gitu loh, akan lebih ya udahlah gitu doang gitu loh. Maksudnya pasti ada kayak gitu kan kalau kita nggak pernah ngalamin sesuatu. Tapi kalau kita udah pernah ngalamin sesuatu, kita tahu apa yang mereka rasain saat itu gitu loh. Kita tahu respon apa yang mereka pengen, kita tahu uh, dukungan kayak apa yang mereka pengen, intinya kayak gitu gitu. Atau misalnya kalau ada di satu situasi yang kalian udah pernah ngalamin di masa lalu kalian jadi tahu gimana caranya ngadepin situasi itu dengan lebih dewasa. Atau kalian tahu kalau misalnya aku ngambil keputusan kayak gini, nanti hasilnya bakalan jadi kayak gini, kayak gitu. Kalian jadi lebih paham sama segala situasi, lebih dewasa dalam menyingkapin segala sesuatu, setiap orang yang ada di sekitar kalian atau semua situasi yang ada di sekitar kalian, kayak gitu. Atau mungkin itu yang tadi aku bilang juga, kalian akan sadar kalau ternyata kalian lebih bijak dibandingin yang kemarin-kemarin gitu. Dan itu semua akan keungkap di minggu ini kalau misalnya kalian mau membuka diri kalian untuk lebih peka sama apa yang ada di sekitar kalian. Terus kita akan masuk ke tarot setelah ini. Kita dapat Temperance, Five of Pentacles, Reverse, Justice. Ini miring ya. Ya udahlah ya. Four of Swords reverse sama Three of Wands reverse. Nah, yang aku lihat di sini adalah apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai dari si Temperance sama Justice ini. Apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Kalau misalnya kalian nanam intensi untuk belajar dari setiap kejadian yang ada di hidup kalian dan bukannya malah menyesali itu gitu, kalian akan dapat hasil atau seenggaknya kepuasan yang sebanding sama intensi yang kalian tanam itu. Misalnya kayak ada sesuatu yang gak ngenakin untuk kalian gitu, misalnya kalian gagal nih mencapai target kalian di masa lalu gitu, terus kalian jadi kan ada dua pilihan nih reaksi kalian. Mungkin reaksi yang lebih manusiawi, kalian akan kayak aduh aku parah banget, aduh aku nggak mampu untuk ngerjain ini gini. Tapi reaksi yang kedua yang lebih bijak, mungkin kalian akan bisa lebih kayak, oh kalau misalnya kayak gini gagal, mungkin lain kali aku akan coba pakai cara lain gitu. Nah, kalau misalnya intensi kalian emang mau belajar ini gitu, maksudnya kalau intensi kalian tuh emang mau belajar, kalian akan dapat pelajarannya itu dan kalian akan ngelihat sendiri hasilnya. Itu yang aku dapat dari sini. Dan hasilnya ini akan kalian lihat di minggu ini. Sekali lagi, kalau kalian peka, semua akan adil dan ada gunanya, ada manfaatnya setiap kejadian itu pada akhirnya. Dan kalian tuh pasti akan ditunjukin kok kalau emang kalian emang intensinya mau ngelihat hasil dari apa yang kalian tanam itu, hasil dari apa yang kalian pelajarin itu. Dan kalau kalian emang mau ngebuka diri, kalian pasti tahu dan kalian pasti ditunjukin, kalian pasti sadar kalau kalian itu udah jadi orang yang berkembang gitu. Kalian jadi orang yang lebih bijak, jadi orang yang lebih dewasa gitu dibandingin yang sebelumnya. Gitu. Bahkan tanpa kalian perlu nyari jawaban itu, pelajaran itu akan muncul sendiri gitu loh untuk kalian kalau misalnya emang kalian mau ngebuka diri. Mungkin kadang kita juga ada rasa-rasa kayak, iya nih aku udah ngalamin kayak gini, terus gunanya buat apa gitu, kok ini gunanya nggak datang gini. Sabar. Hidup kita tuh masih panjang gitu loh. Mungkin aja kalau misalnya kalian ngalamin kejadian itu umur 20 tahun gitu, terus nanti pelajaran itu baru kepake 40 tahun, itu mungkin gitu loh. Dan itu bukan berarti sia-sia kan gitu, pada akhirnya tuh kepake juga gitu. Jadi sabar aja, tunggu aja waktunya, jangan nuntut macam-macam dari semua hal yang kalian pelajari itu.
ikutin aja alurnya kayak gimana. Dan pun sebenarnya semua pelajaran itu tuh udah ada, itu tuh udah ada buat kalian gitu loh, udah ada di dalam diri kalian, udah ngelekat sama diri kalian, tinggal nunggu waktunya kalian notice itu aja gitu. Kayak misalnya ini nih, kalian jalan-jalan kayak gini, semuanya ini tuh udah ada buat kalian, pelajaran-pelajaran itu. Kalian udah jadi orang yang lebih bijak itu gitu, tinggal tunggu kalian notice aja gitu loh. Dan setelah kalian tahu rasa puasnya jadi orang yang lebih bijak itu, mungkin dari setiap kejadian-kejadian jadi dari setiap kejadian-kejadian yang belum terjadi, kejadian-kejadian di masa depan, itu kalian akan lebih peka gitu loh untuk tahu pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari situ. Karena kalian udah tahu rasa nikmatnya, rasa kayak bangganya gitu loh, udah jadi orang yang lebih baik, lebih bijak kayak gitu. Kalian akan lebih peka, kalian akan lebih nangkep gitu loh pelajarannya, lebih cepat nangkep pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari setiap kejadian di dalam hidup kalian. Kayak gitu. Nah, terus terakhir ada pesan dari alam semesta kayak biasa. Kita pakai Oracle card Archangel ini. Kita dapat Patience ini yang kayak aku bilang tadi juga dari Archangel Jophiel. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still they need nurturing and patience. Sama Creative writing dari Archangel Gabriel. Make time to write down your thoughts in a journal or pen an article or book. Jadi dari kartu yang Patience ini persis sama kayak yang aku bilang tadi juga. Aku seneng akhirnya udah bilang itu sebelum kartu yang muncul. Intinya nggak usah ditunggu dan nggak usah di-expect gitu loh, nggak usah naruh ekspektasi pelajaran yang kalian udah ambil itu bakalan kepake kapan, atau kalian akan sadar kalau kalian jadi orang yang lebih bijak. Semuanya tuh akan berjalan secara alami gitu loh, semuanya akan kepake pada waktunya gitu. Mungkin emang phrase ini nyebelin banget, tapi semuanya tuh indah pada waktunya, dan itu bener. Itu bener banget. Mau itu kepake waktu kalian umur 50 tahun pun, dan sekarang kalian masih kayak 20 tahun, ya gak apa-apa tuh, pada akhirnya juga kepake gitu loh, pada akhirnya itu juga berguna. Jadi sabar aja, tunggu waktunya. Toh misalnya kalian juga nunggu-nunggu, misalnya kalian kayak pengen itu dipakai cepet-cepet dan ternyata enggak juga, itu cuman bakalan nambah anxiety buat kalian doang gitu loh. Pada akhirnya rasa nggak sabar itu cuman bakalan nyakitin kalian, bikin kalian nggak bisa nikmatin apa yang ada di depan kalian saat ini, karena fokus kalian tuh udah ke depan gitu loh. Jadi yang di sekitar kalian itu jadi hilang gitu buat kalian. Terus yang perlu kalian lakuin intinya itu cuman being mindful. Intinya sadarin apa yang ada di sekitar kalian. Jadilah orang yang peka sama apa yang ada di sekitar kalian, apa yang kalian lakuin, kasih intensi yang kuat gitu loh. Jadi misalnya kalau mandi, kalian emang harus tahu tujuannya mandi itu apa. Sesimpel itu gitu. Bahkan kalian makan, kalian harus tahu tujuan kalian makan itu apa. Jadi jangan cuman lakuin itu cuman sekadar rutinitas yang emang harus kewajiban kalian lakuin gitu. Kalian kerja fungsinya untuk apa, intinya kayak gitu-gitu. Terus setiap kalian nemu apa yang kalian pelajarin itu, setiap kalian nemu perkembangan kalian, jangan lupa untuk dicatat terus, karena dicatat itu bikin itu semua tuh jadi nyata gitu loh. Kalau misalnya kalian catat achievement kalian, kayak misalnya kayak aku jadi orang yang lebih empatik nih, aku nemu kayak gini, setelah si ini kayak gini, reaksi aku kayak gini. Nah setelah kalian naruh itu di dalam jurnal kalian, setelah kalian nulis itu semua tuh jadi nyata, dan kalian akan semakin terpacu untuk jadi lebih baik lagi gitu loh. Kayak orang kalau dipuji itu pasti kan akan terpacu untuk lebih lagi gitu loh, untuk belajar lebih lagi. Nah itu akan ngebangun semangat kalian dan ngebangun self worth kalian gitu loh. Kalian akan tahu kalau kalian berkembang gitu loh. Kalau kalian tahu kalian berkembang, kalian akan pengen lebih berkembang lagi, karena kalian tahu rasa bangganya berkembang itu kayak apa. Intinya kayak gitu. Jadi jangan lupa apresiasi diri kalian. Dan juga kalau misalnya kalau misalnya pun ada kejadian sesuatu gitu, kalian juga bisa langsung tulis itu di jurnal kalian tulis pelajaran apa yang kalian dapat. Itu semua juga akan ngebantu kalian tahu gitu loh pelajaran apa yang kalian dapat itu, dan kapan kalian dari setiap kejadian itu, apa yang kalian sadarin dari setiap kejadian itu. Mungkin ternyata emang achievement itu udah ada dari dulu cuman kalian belum sadar aja gitu, karena emang belum
belum dilihat secara nyata. Tapi kalau udah kalian tulis itu kalian akan lebih jelas untuk ngelihatnya, lebih gampang untuk ngapresiasi itu. Intinya kayak gitu. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih udah dengerin sampai akhir. Mingguan kali ini lebih lama dari biasanya by the way. Makasih banget sekali lagi. Good luck selalu di dalam hidup kalian. Kalau misalnya kalian resonate atau gimana, apa yang mau kalian share dari minggu lalu kalian bisa langsung ceritain di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian. Dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di komen aku. Jangan lupa di like videonya, subscribe channel aku, dan di share ke orang-orang terdekat kalian. Sekali lagi makasih, good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading, dadah. Halo Pal 2, selamat datang di file yang kalian pilih. Jadi kita masuk aja langsung ke fokus utamanya dari minggu kalian ini tuh apa sih? Jadi apa? Di bagian mana dalam hidup kalian perlu fokusin lagi? Kita dapat lake dengan stillness. Nah, jadi dari jadi dari kartu ini yang aku dapat adalah fokus kalian di minggu ini adalah coba kalian cari posisi di mana kalian itu bisa ngerasa damai atau tenang gitu di dalam pikiran sama perasaan kalian. Gimana caranya kalian bikin pikiran kalian itu clear, kayak apa sih namanya, kayak ini nih, kayak danau yang ada di sini yang kayak tenang gitu, nggak banyak ombak. Jadi kalau misalnya kita banyak pikiran, pokoknya banyak hal-hal yang kita pikirin, entah itu ada di masa depan pikiran kita atau di masa lalu, banyak yang kayak nostalgia masa lalu, nggak bisa move on dari masa lalu, atau misalnya kita cemas sama masa depan kayak gimana, kita banyak mikirin skenario masa depan yang belum terjadi, itu tuh akan bikin pikiran kita udah berombak gitu, dan bikin pikiran kita juga butek gitu loh. Maksudnya kayak misalnya ada air kan kalau ada kotoran, makin banyak kotorannya dia akan makin butek kan. Nah ini sama kayak otak kalian tuh juga gitu, pikiran kalian tuh juga gitu. Kalau misalnya banyak yang kalian pikirin yang sebenarnya nggak butuh gitu loh, kayak kotoran kan itu juga sesuatu yang sesuatu hal dibilang kotoran itu karena kita nggak butuh itu, dan itu cuma akan ngeracunin kita gitu kan. Nah sama ini, apa yang nyata itu cuman apa yang ada di depan kalian saat ini, sekarang dan di sini gitu. Yang ada di tempat lain saat ini atau yang ada di waktu lain, misalnya kayak memori-memori masa lalu atau itu tadi kecemasan akan masa depan, itu semua tuh cuman ilusi gitu loh. Itu bukan sesuatu yang harus kita pikirin sekarang. Yang harus kita pikirin sekarang itu cuman saat ini. Gimana caranya kita bikin saat ini itu yang terbaik untuk kita tanam gitu, untuk kemudian kita dapat hasilnya di masa depan. Jadi si masa depannya sendiri itu nggak perlu kita pikirin saat ini. Makin banyak pikiran-pikiran yang nggak perlu itu di dalam otak kita, itu akan kayak satu air yang dimasukin kotoran gitu loh. Jadi makin lama tuh makin butek gitu. Dan untuk nyari apa yang kayak misalnya gini, di air butek gitu, misalnya kita disuruh nyari beras, misalnya ada beras di permukaannya, kita nyari berasnya itu akan lebih susah kan. Sama kayak kalian juga gitu buat nyari ide, buat nyari apa namanya, pemecahan masalah yang sebenarnya emang kalian butuh, itu akan lebih susah gitu kalau misalnya di otak kalian tuh sebenarnya emang udah butek gitu. Makanya di minggu ini kalian difokusin gimana caranya kalian bisa dapat ketenangan di pikiran kalian, biar kalau misalnya ada ide masuk, ada informasi masuk, itu kalian gampang untuk mencernanya. Atau misalnya bisa juga kayak kepengaruh emosi-emosi gitu loh, kayak misalnya emosi kalian tuh nggak stabil gitu, makanya kita harus bikin perasaan kita juga tenang gitu, biar si emosi ini tuh nggak mempengaruhi apa yang ada di pikiran kita. Kalau misalnya kita kepengaruh sama emosi itu dalam setiap ngambil keputusan, bisa aja gini, misalnya kalian lagi berantem nih sama pasangan kalian, misalnya kalian udah menikah dan kalian berantem sama pasangan kalian, misalnya kalian kebawa emosi, kalian bisa aja dengan gampangnya nyebut, ya udah kalau gitu cerai aja besok, kayak gitu. Ada gak sih yang resonate sama ini gitu loh. Maksudnya ini contoh doang ya. Maksudnya kita kalau misalnya kebawa emosi, kita cenderung untuk ngambil satu keputusan yang tergesa-gesa gitu loh, yang sebenarnya nggak perlu kita ngambil keputusan itu, dan efeknya pun bakalan panjang gitu. Entah itu nyakitin orang lain, entah itu nyakitin diri kita sendiri pada akhirnya, atau bikin kita rugi gitu. Apapun itu pokoknya gimana caranya kita bikin si emosi kita itu cukup stabil dan nggak kemana-mana gitu loh. Jadi emosi kita ya cukup di bawah aja dan nggak mempengaruhi apa yang ada di atas gitu, apa yang ada di pikiran kita, kayak gitu. Ini bisa bisa kalian meditasi, bisa kalian journaling, tergantung apa aja yang
resonate untuk kalian. Dan yang nolong juga adalah itu yang namanya touch some grass. Pernah dengar gak sih itu ya, sentuh rumput gitu? Pernah dengar gak sih ada yang ngomong kayak gitu? Intinya kalau misalnya kita sentuh rumput atau kita sentuh tanah gitu, kita tuh bisa kayak rasanya tuh ngasih energi negatif yang ada di dalam diri kita ke tanah itu. Jadi biar si tanah itu yang nyerap, di sisanya di kita tuh udah clear gitu loh, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita terlalu banyak di pikiran, itu kan berarti terlalu banyak kita sibuk di atas. Misalnya di badan manusia, kita terlalu sibuk di atas. Nah ini mau kita turunin ke bawah biar atasnya itu sih clear. Pikiran kita itu clear, kayak gitu. Dah, gitu. Terus sekarang kita masuk ke tarot. Kita dapat the Fool. Naikin dikit ya. Terus the Hangman, Strength, Knight of Cups, sama the Devil reverse. Pasin dulu ya. Nah, kita dari sini kita dapat gini. Kenapa sih tadi kita diajak untuk berpikir tenang, untuk punya pikiran yang tenang, punya perasaan yang stabil? Karena di minggu ini terutama, sebenarnya bukan cuma minggu ini, tapi maksudnya seenggaknya di minggu ini kalian bisa di minggu ini mungkin ada kejadian-kejadian di mana situasi-situasi di mana kalian tuh diharusin untuk mikir dari perspektif yang lain dari yang biasa kalian pakai. Ini tuh bisa juga maksudnya tuh gini, kalau misalnya di karir mungkin kalian kayak diharusin punya ide-ide dalam satu meeting gitu. Misalnya kalian diharusin untuk punya ide-ide baru yang sebelumnya belum pernah dipraktekin gitu. Misalnya kalau misalnya, dan itu misalnya itu menentukan banget gitu loh penilaian orang terhadap kalian gitu. Jadi ini penting gitu loh saya untuk punya pikiran yang tenang ini. Atau misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ini bisa juga dalam arti contohnya kayak misalnya kalian ada di situasi di mana kalian harus ngertiin orang lain yang ada di sekitar kalian, bisa kayak pasangan kalian, teman kalian, keluarga kalian, rekan kerja kalian, siapapun itu, pokoknya orang yang ada di sekitar kalian. Mungkin kalian akan diposisikan di mana kalian tuh harus cukup ngerti gitu loh pandangannya dia, cukup ngerti kayak ide-idenya dia, opini-opini dia gitu. Kalau enggak, mungkin itu akan juga mempengaruhi hubungan kalian sama mereka atau apapun itu. Pokoknya intinya akan lebih menguntungkan untuk kalian kalau kalian tuh bisa benar-benar mencerna itu dengan baik dan gak ngebawa emosi kalian ke situ gitu loh. Jadi informasi yang masuk ya kalian anggap informasi yang masuk itu aja. Jadi jangan emosi kalian kebawa ke situ, pikiran-pikiran negatif kalian kebawa ke situ. Intinya kontrol itu baik-baik gitu. Soalnya dengan pikiran yang tenang dan fresh, kalian juga nggak akan kejerat sama ikatan-ikatan yang bikin kalian tuh nggak berkembang. Kalau misalnya kalian dengan segar menerima informasi baru, itu kan kalian akan berkembang ya. Tapi kan ada yang namanya ketakutan di dalam diri kita. Jadi ketakutan ini, fear, itu tuh sesuatu yang kayak bikin kita untuk ngerasa aman gitu loh. Ini dilambanginnya sama the devil ini. Dia tuh pokoknya intinya di dalam diri kita tuh berusaha untuk bikin kita tuh aman gitu. Jadi kalau misalnya ada satu hal baru, dia akan berusaha bikin kita kayak enggak, itu bahaya gitu. Nah, tapi dengan kita ada di posisi yang aman terus, kita nggak akan berkembang kan. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya pikiran yang tenang, kalian akan bisa ngebedain nih, mana yang ketakutan itu, mana yang emang intuisi kalian sendiri gitu loh, mana yang emang logis gitu. Kadang soalnya ketakutan ini nggak logis, mau yang cuman yang sebenarnya sepele pun gitu, dia bakalan nahan kita untuk nggak ngelakuin itu gitu kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol dia. Makanya itu gimana pinter-pinternya kita ngontrol itu semua. Terus sebentar. Jadi ketenangan pikiran, ketenangan perasaan ini, stabilitas pikiran, stabilitas perasaan ini tuh bisa berguna untuk berbagai jenis aspek gitu loh di dalam hidup kalian. Bisa di karir, bisa di hubungan kalian sama orang-orang sekitar kalian, bisa jadi soal penilaian kalian, soal diri kalian sendiri, bisa apapun. Makanya ini penting banget sebenarnya, walaupun nggak ada sesuatu yang urgent pun gitu loh. Nah terus kita terakhir masuk ke pesan dari alam semesta untuk kita di minggu ini. Kita dapat Healthy Lifestyle dari Archangel Raphael dengan Eat a Healthful Diet, Get Adequate Sleep,
and exercise regularly for optimal health. Sama nurture dari Archangel Gabriel. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Nah, jadi yang didapat dari sini adalah dari nurture dulu. Dari nurture dulu yang aku dapat itu kalian diajak untuk kayak jangan sampai kalian kayak be too hard sama diri kalian sendiri gitu loh. Jangan sampai kalian terlalu jahat nyalahin diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian ngerasa kalian ternyata terlalu banyak mikir gitu dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan kalian tahu itu nggak seharusnya itu kalian lakuin gitu, jangan terlalu banyak nyalahin diri kalian sendiri, karena itu malah pada akhirnya akan bikin kalian mumet sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nyalahin diri kalian sendiri, itu akan bikin kalian ngerasa kayak iya ya aku berdosa ya apa segala macam. Jadi akhirnya itu nimbulin pikiran negatif lagi di dalam diri kalian gitu, dan itu akan pada akhirnya akan ngebulet lagi gitu dalam satu cycle si pikiran negatif itu. Makanya setiap kali kalian nemu kalian terlalu banyak mikir dan pikiran itu negatif, coba aja tulisin di jurnal atau di apapun itu, dan nggak apa-apa gitu loh, terima aja diri kalian apa adanya. Kalau misalnya emang kalian terlalu banyak mikir, itu manusiawi gitu loh, dan itu maksudnya jangan sampai kalian nyalain diri kalian, kamu sih gitu, maksudnya kayak lagian sih udah dibilangin jangan mikir gitu. Jangan sampai kalian ngomong kayak gitu ke diri kalian sendiri. Kalian kalau denger kata-kata gitu dari orang lain aja tuh kayak pasti kan sedih gitu loh, maksudnya kayak iya ya aku emang ini ya, ternyata aku emang buruk ya kayak gitu. Pasti kan ada pikiran-pikiran kayak gitu. Makanya kalian sebisa mungkin jangan lakuin itu ke diri kalian sendiri gitu. Terus sama dari healthy lifestyle ini, yang aku lihat adalah biasain kalian untuk punya satu habit, satu kebiasaan yang bisa bikin pikiran kalian itu lebih fresh gitu loh. Bisa ini meditasi. Terus kalau aku tuh biasanya sering minum infused water pakai lemon gitu. Jadi lemon dimasukin ke air, itu bikin pikiran jernih loh. Aku nggak tahu gimana, atau ada detox atau apapun itu yang ada di dalam itu, di dalam lemon itu pokoknya dia bisa bikin pikiran jernih. Terus bisa juga journaling, jadi apapun yang kalian pikirin kalian tuangin ke jurnal itu, ke kertas itu, sampai akhirnya yang di otak kalian tuh kosong gitu loh, jadi jernih lagi. Itu bisa. Atau kayak jalan-jalan di alam, apapun yang kalian rasa enak atau bisa dilakuin setiap hari, apapun itu pokoknya yang bisa kalian lakuin secara teratur. Soalnya kalau misalnya nggak teratur, satu kali ngelakuin kayak gitu tuh cuman kayak saat itu doang gitu loh. Maksudnya kayak pertolongan pertama pada kecelakaan misalnya kayak gitu, pertolongan pertama pada satu pikiran negatif itu. Tapi kalau misalnya kalian ngelakuin itu teratur, itu akan jadi kebiasaan yang akan itu, maksudnya apa sih, reguler gitu loh. Maksudnya kalau misalnya pikiran negatif soalnya kan datang terus ya, maksudnya walaupun kita udah sekali ngilangin satu pikiran negatif gitu, pikiran negatif tuh akan selalu datang. Makanya kita harus secara reguler juga ngeluarin itu, karena itu secara reguler juga masuk tanpa kita bisa kontrol kayak gitu. Dan misalnya pun kalian ngelakuin ini karena ada sesuatu yang urgent yang menentukan, aku nggak mau bilang menentukan ya, mempengaruhi nilai kalian gitu loh di mata orang. Misalnya dengan adanya kalian, dengan kemampuan kalian berpikir jernih itu, gimana ya ngomongnya. Intinya kalau misalnya kalian ngelakuin ini karena ada sesuatu kejadian yang tadi aku bilang itu yang bakalan mempengaruhi penilaian kalian di mata orang, dan ternyata ini udah lewat dan kalian belum bisa mengaplikasikan pikiran jernih itu, ini bakalan tetap berguna gitu loh. Jadi bukan cuma minggu ini aja, tapi untuk kedepannya ini akan lebih enak dijalanin juga untuk kalian. Kalau kalian punya pikiran yang jernih, punya perasaan yang stabil, ini akan lebih enak untuk dijalanin gitu. Ini bukan cuma buat sekali dalam seminggu ini doang gitu. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian resonate atau ada yang mau kalian ceritain dari minggu lalu, reading minggu lalu cocok atau enggak buat kalian, kalian bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Kalau kalian suka bisa di like, subscribe channel aku, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Oke. Good luck selalu dalam hidup kalian. Sekali lagi makasih banget ya udah dengerin sampai akhir. See you in the next reading. Dadah. Halo pile 3, selamat datang di reading yang kalian pilih. Nah jadi
kita mulai dari dari fokus apa ya namanya? Dari apa yang perlu kalian fokusin di dalam hidup kalian di minggu ini. Kita dapat island dengan solitude. Nah, dari sini yang aku lihat adalah fokus dari minggu ini untuk kalian adalah untuk ngebangun tempat aman untuk kalian sendiri gitu, untuk kalian ngerasa aman dengan kalian sendirian gitu. Jadi nggak sama teman, nggak sama siapapun itu, nggak sama keluarga, dengan kalian sendiri gitu. Aku tahu kita semua tuh butuh yang namanya bersosialisasi, kita semua butuh orang lain, kita makhluk sosial, iya aku tahu. Dan kita baru aja udah keluar belum sih kita? Pokoknya intinya kita baru aja ngalamin yang namanya pandemi, kita baru aja ngalamin yang namanya berjauhan sama orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita butuh. Tapi kadang untuk bersosialisasi itu kita kan butuh energi untuk seenggaknya pasang muka gitu loh di depan orang-orang itu. Dan energi kita itu pun misalnya kita lagi sama orang lain, energi kita itu tuh tercampur sama energi orang-orang lain gitu. Kadang kita butuh balik ke diri sendiri biar si diri kita sendiri itu nggak hilang gitu loh, biar si authenticity kita sendiri itu nggak hilang. Authenticity itu apa ya? Pokoknya apa yang benar-benar khas dari diri kalian aja gitu. Jiwa kalian sendiri, biar jiwa kalian sendiri itu nggak hilang. Jadi kita nggak cuma jadi bayangan orang lain doang. Mungkin kalau misalnya kita lagi sama teman atau lagi sama orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita akan cenderung kayak misalnya gini, mau nongkrong di mana? Di sini aja yuk, di sini aja yuk. Misalnya teman kalian ada yang bilang gitu, di sini aja yuk. Terus misalnya itu kalian kayak cuma yuk, pokoknya kan intinya kalian ngumpul gitu. Jadi intinya kalian tuh mungkin lebih banyak kayak harus berkompromi, harus banyak yang kayak namanya nyatuin pendapat apa segala macam gitu, sampai kadang mungkin sih kalau misalnya emang itu terlalu banyak, mungkin si pendapat kalian sendiri yang ada dari diri kalian sendiri itu hilang gitu, karena kalian terlalu banyak dengerin opini orang, terlalu banyak nyerap informasi dari orang lain, nyerap energi dari mereka, sampai mungkin kalian lupa sama energi kalian sendiri. Itu makanya kalian harus lebih fokus ke sini gitu, karena pada akhirnya kalau misalnya kalian ikut sana ikut sini, itu kalian cuma jadi bayangan orang lain. Nggak mau dong, kita punya keyakinan sendiri, kita punya kebiasaan sendiri, punya kebebasan sendiri, punya keinginan sendiri, opini sendiri, perasaan sendiri, kita punya jiwa sendiri gitu loh. Itu yang harus kalian pertahankan saat ini, yang harus kalian lihat lagi gitu loh, yang harus kalian fokusin saat ini, gimana caranya si diri kalian sendiri ini nggak hilang gitu di balik energi orang-orang lain yang masuk ke kalian. Kayak walaupun sebenarnya bagus banget terbuka sama orang lain, bagus banget kalian mau berkompromi sama orang lain, skill itu tuh penting banget gitu loh. Kita penting banget untuk berkomunikasi sama orang lain, penting banget untuk nyari harmonisasi sama orang lain gitu. Itu perlu banget untuk bisa akur sama orang lain, bisa nyambung sama orang lain. Tapi penting juga untuk tetap berdiri sebagai satu individu sendiri gitu. Jadi kalian bisa cobain ningkatin waktu untuk me time kalian, ngabisin waktu sama energi kalian sendiri, ngelakuin apa yang kalian suka, ngungkapin perasaan kalian sendiri gitu. Bisa kalian journaling, bisa kalian dalam doa, atau kalian ngomong di kaca mungkin kalau misalnya kalian punya kebiasaan itu. Soalnya aku juga punya kebiasaan itu. Oke, intinya kayak gitu. Kalian biasain nurutin diri kalian sendiri juga gitu loh. Jadi jangan cuma nurutin bukan cuma nurutin orang lain biar kalian bisa harmonis sama orang-orang yang ada di sekitar kalian, tapi kalian coba nurutin diri kalian sendiri juga gitu. At least waktu kalian lagi sendirian, biar kalian waktu sendirian tuh nggak bingung. Kayak misalnya kalau misalnya kalian terlalu banyak ngikutin orang lain gitu ternyata, dan kalian harus sendiri gitu, tiba-tiba satu saat kalian harus sendiri, kalian tuh bisa aja bingung gitu loh mau ngapain, karena biasa kalian ngikut orang lain kayak gitu. Itu yang harus dibikin seimbang aja pokoknya. Biasain berteman sama diri kalian sendiri kayak gitu. Sekarang kita masuk ke tarotnya. Kita dapat Two of Cups reverse, Seven of Swords, The Hermit reverse, Seven of Cups, sama Ace of Wands reverse. Ini benar-benar masuk banget sama yang tadi aku omongin, bener-bener masuk banget, dan bener-bener kartu yang tepat banget, rentetan kartu yang tepat banget sama apa yang aku omongin tadi. Kayak terlalu banyak pertukaran energi, sama yang aku rasain tuh ada terlalu banyak
pertukaran energi sama kalian sama orang-orang lain dari sini sama sini gitu. Itu terlalu banyak, dan bahkan minggu besok pun ini yang kita lagi lihat readingnya ini pun masih akan berlanjut gitu loh. Ini bisa jadi secara langsung atau online, kayak misalnya pun kalian udah jarang ketemu sama teman-teman kalian, misalnya kalian hidup sendiri gitu, tapi kalian banyak ngabisin waktu di komen-komenan Instagram, di Twitter gitu, kalian banyak banyak lihat opini orang lain, banyak komen-komen di komen orang lain kayak gitu-gitu. Itu terlalu banyak gitu loh. Itu tetap masuknya interaksi, dan kita masuknya kayak pertukaran energi antara kalian sama orang-orang yang terlibat di percakapan itu kayak gitu. Dan terlalu banyak itu ada di dalam hidup kalian, terlalu banyak energi orang lain yang kalian izinin masuk ke dalam diri kalian, sampai kadang kalian tuh lupa punya ini energi punya kalian atau punya orang lain gitu. Kayak misalnya kadang mungkin kalian ngerasa kayak aduh goyang-goyang lagi. Kayak misalnya mungkin kadang kayak kalian ngerasa kayak ini aku dengar opininya si ini kayak gini gitu. Aku sih sebenarnya kurang serak sama opini ini, tapi kok kayaknya bener ya, nah kayak gitu-gitu tuh yang harus diperbaikin gitu loh. Kalian tetap, maksudnya walaupun kalian dengar opini orang lain dan opini orang lain itu kelihatannya benar di pikiran kalian, tapi kalian kalau misalnya kalian punya opini sendiri itu juga valid gitu loh. Itu juga layak untuk didengar, dan seenggaknya sama diri kalian sendiri gitu. Seenggaknya kalian, kalau misalnya emang kalian terlalu malu dan kalian rasa opini kalian itu kurang valid dibandingin opini orang lain, kalian bisa tulis sendiri, kalian bisa journaling sendiri gitu, biar seenggaknya itu tuh divalidasi gitu. Kalian ngerasa apa yang kalian pikirin itu, apa yang kalian rasain, apa yang kalian ada di diri kalian itu tervalidasi gitu. Kalau udah ditulis itu kan kayak kalian mengakui kalau itu nyata gitu, bukan yang kayak bener juga sih, terus udah habis itu sih bisa kalian udah ngeliat orang lain kayak yang oh ya udah bener juga sih, terus opini kalian simpan baik-baik karena itu nggak sebagus yang opini lain. Nggak semua itu yang ngasih opini itu yang kalian dengerin itu juga manusia, kalian semua layak untuk beropini apapun yang, maksudnya gini, ya itu intinya. Ya itu intinya. Akan lebih baik juga, ini balik lagi, akan lebih baik juga kalau kalian seimbangin waktu yang kalian pakai untuk sama orang lain gitu, sama apa yang kalian pakai untuk diri kalian sendiri, yang kalian pakai untuk sendirian, me time itu yang tadi aku bilang. Lakuin apa yang kalian suka, jadi bukan cuma ngikutin yang orang lain maunya apa. Biasain komunikasi sama diri sendiri gitu. Kalau ada kegiatan yang mau kalian cobain lah gitu loh. Walaupun mungkin emang gak ada yang nemenin, walaupun cuman kalian dari pertemanan kalian, cuman kalian yang mau ngelakuin itu gitu, gak apa-apa, lakuin aja sendiri, abisin waktu sama diri kalian sendiri. Seenggaknya mungkin ini bisa jadi quality time yang intim buat kalian sama energi kalian sendiri gitu, sama diri kalian sendiri. Kalian bisa jadi lebih kenal diri kalian sendiri gitu. Apapun itu, pokoknya ngabisin waktu sama diri sendiri, kebiasain kalian sama energi kalian itu penting juga, apalagi untuk kalian saat ini. Sekarang kita terakhir lihat pesan dari universe untuk kita, dari alam semesta untuk kita minggu ini. Kita dapat teaching and learning dari Archangel Zadkiel. Keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others. Ini sama life review dari Archangel Jeremiel. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Nah, tepat sekali. Jadi kalian tuh bisa dari sini ya, kalian tuh bisa coba buka diri sama apa yang kalian rasa pengen coba, yang tadi aku bilang lagi, balik lagi, atau kalian pengen pelajarin gitu. Mungkin nanti kalau misalnya kalian udah nyoba dan teman-teman kalian ngelihat kalian kayak wah asik juga ya tuh si Pal 3 ngelakuin kayak gini gitu, ayo kita coba. Dan kalian tuh bisa kayak berbagi itu ke orang lain juga pada akhirnya. Tapi seenggaknya kalian mulai dari diri sendiri, walaupun teman kalian gak ada yang mau, gak ada yang nemenin atau apa, kalian bisa puas sama keberadaan diri kalian sendiri kok gitu. Se-absurd apapun itu, kalau misalnya kayak kalian mau belajar tarot, belajarlah belajar tarot gitu. Kalau misalnya kalian mau belajar main gitar, belajarlah main gitar. Kalau kalian mau ngelakuin outbound gitu misalnya, tapi teman-teman kalian lagi nggak mood atau lagi masih takut
apa namanya, masih banyak kerjaan apa segala macam, cobain lah sendiri gitu kalau misalnya emang kalian ada waktu. Nggak apa-apa kok gitu loh, maksudnya kalian nggak malu-maluin, maksudnya kalian nggak malu-maluin dan kalian nggak ansos kalau kalian ngabisin waktu sama diri kalian sendiri. Kalian bisa pakai waktu ini untuk ngenalin diri kalian sendiri, apa yang kalian benar-benar nikmatin gitu loh, apa yang kalian secara jujur benar-benar nikmatin, apa yang kalian suka, yang ternyata kalian suka, kalau ternyata kalian gak suka, itu kalian bisa tahu lebih banyak dari kalian ngabisin waktu sama diri kalian sendiri gitu, dibandingin kalian waktu lagi sama teman-teman kalian misalnya. Kalau itu kan fokus kalian kan kebagi gitu loh, antara fokus ke diri kalian sendiri sama fokus ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian lagi sendirian, kalian akan benar-benar fokus ke kalian sendiri. Kalian akan tahu kalian tuh orang kayak apa yang kalian nikmatin, apa yang bisa kalian tunjukin ke teman-teman kalian juga. Mungkin selama ini kita terlalu banyak yang nerima gitu loh, nerima dibandingin ngasih lihat diri kita ke orang lain. Nah, sekarang ini waktunya kita untuk mempelajari diri kita sendiri, untuk pada akhirnya kita ngasih lihat juga ke orang lain. Ini loh kayak gini tuh asik loh. Ini loh ternyata aku suka ini loh kayak gitu. Gitu. Terus jangan lupa juga jangan lupa juga untuk mencatat semua perasaan kalian gitu dalam setiap kegiatan yang kalian coba. Mana yang worth it untuk diulang lagi, yang kalian ternyata enjoy gitu ngelakuinnya, mana yang ternyata kalian gak gitu suka dan kayak enggak lah, ini emang buat nyoba aja. Jadi apapun itu kalian coba aja dan kalian catat gitu loh perasaan kalian ingat-ingat perasaan kalian kayak gimana, dan itu yang bikin kalian bisa kenal diri kalian sendiri lebih jauh gitu. Itu. Dan coba kalian lihat lagi deh, ada nggak kegiatan di masa lalu kalian gitu yang pernah kalian pengen coba atau udah kalian coba dan kalian pengen coba lagi gitu loh. Mungkin yang dulu-dulu kehalang apa gitu. Sekarang kalau misalnya kalian pengen coba lagi, cobalah lagi gitu. Siapa tahu dari yang dulu-dulu itu ada yang bisa kalian nikmatin, ada yang bisa benar-benar kalian tekunin gitu sampai akhirnya itu jadi identitas kalian juga. Kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir, ini lebih lama dari biasanya by the way. Nah, kalau misalnya kalian resonate atau gimana, atau kalian ternyata minggu kalian yang kemarin itu resonate sama reading minggu lalu, kalian bisa tulis di comment section, cerita apapun itu, aku selalu seneng baca-bacainnya, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di komen aku. Kalau kalian suka bisa di like videonya, subscribe channel aku, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih banget, good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading, dadah! Halo Pal 4, selamat datang di Pal yang kalian pilih, di reading yang kalian pilih. Jadi kita langsung lihat di kartu ini, fokus kalian di minggu ini tuh apa sih? Apa yang dimana aspek hidup kalian yang harus kalian fokusin. Untuk Pal 4 kita dapat Wolf dengan insting. Nah, jadi ini yang aku lihat di sini adalah fokus kalian itu lebih ke komunitas kalian. Ini berbalik sama yang pile 3. Jadi kalau misalnya kalian dapat kalau misalnya kalian tertarik sama pile 3 sama pile 4, kalian lihat dua pile ini, berarti emang antara me time kalian sama antara waktu kalian sama komunitas kalian itu emang lagi perlu di balance aja. Kadang kalian lebih banyak kesini, kadang kalian lebih banyak kesini, kayak gitu bisa. Terus oke. Intinya kan kita ini dapat wolf ya. Wolf itu kan hewan yang hidupnya impact gitu loh. Maksudnya kayak di satu kumpulan, hidupnya kemana-mana dia itu satu kumpulan, dan mereka saling kayak walaupun dia punya pendirian sendiri, dia juga kayak mementingkan keselamatan komunitasnya juga. Jadi dia saling ngejaga, saling ngelindungin, saling mastiin kalau misalnya baru berhenti di satu tempat, ini semua udah utuh belum gitu. Maksudnya kalau misalnya enggak, mereka nggak akan ninggalin kawanannya gitu loh di salju ya gitu ya, dimanapun mereka berada lah intinya. Terus kalau misalnya di kalian ini tuh bisa diaplikasiin ke lingkungan keluarga, misalnya kayak sama hubungan kalian sama anggota keluarga kalian, sama teman-teman kalian, sama rekan kerja kalian, atau komunitas tempat ibadah kalian, atau apapun itu komunitas-komunitas lainnya. Pokoknya intinya komunitas. Intinya sekumpulan orang yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian mungkin bisa lebih banyak kayak pastiin
well-being mereka, kayak misalnya mereka masih hidup dengan baik atau enggak gitu, kayak kabarnya mereka kayak gimana, mereka lagi bahagia atau enggak gitu. Seenggaknya kayak tuker-tukeran kabar, atau pastiin juga kalian punya waktu untuk mereka gitu loh secara reguler. Pastiin kalian tuh ada waktu di dalam hidup kalian, misalnya kalian sisihin setiap hari Minggu itu waktunya untuk keluarga gitu, setiap hari Sabtu itu waktunya kalian untuk kumpul sama teman-teman secara reguler. Seenggaknya kalian pelihara hubungan itu gitu. Itu fokus kalian di minggu ini. Karena gini, karena kita butuh koneksi ini gitu loh. Karena aku kayak gini, apa sih, aku tuh kepikir ada satu quote tapi aku lupa siapa yang ngomong. Intinya kayak ada yang bilang kayak anggap setiap hari itu sebagai hari terakhir kalian di dunia ini. Kalau emang misalnya orang-orang ini berarti untuk kalian, bilang dan tunjukin sama orang itu. Jangan sampai yang datang ke kalian itu pada akhirnya penyesalan gitu kalau ternyata kalian nggak sempet untuk ngelakuin itu. Ini aku bukan bermaksud, sama sekali aku bukan bermaksud bilang kayak aku nggak ada rasa, nggak ada prediksi apapun di sini yang bilang kalau bentar lagi waktu kalian akan habis. Nggak, sama sekali aku nggak mau ngeramal kayak gitu sama sekali. Dan nggak ada yang ngomong kayak gini, nggak ada yang ngerasa kayak gitu, aku juga nggak ngerasa kayak gitu. Dan aku juga bukan yang mau nakut-nakutin kalian atau gimana, cuman apapun yang kita, orang-orang yang kita punya di dunia ini gitu loh, orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau misalnya emang kita sayang, ayo kita coba untuk embrace mereka gitu loh. Maksudnya ayo kita coba untuk menikmati keberadaan mereka di hidup kita, karena kita semua tahu gitu loh kalau di dunia ini tuh nggak ada yang abadi, mereka nggak akan selamanya ada di hidup kita gitu. Jadi selama masih ada, cobalah untuk memanfaatkan waktu itu dengan baik gitu loh. Cobalah untuk menikmati waktu itu dengan baik, kayak gitu. Toh dengan kita ngabisin waktu sama mereka pun gitu, kita juga bukan cuma ngehibur mereka doang, kita juga bakalan have fun sama mereka kalau misalnya emang kita seneng gitu loh. Kalau misalnya emang kita berusaha ngebuka diri, kalau misalnya emang orang itu berarti untuk kita dan kita mau ngebuka diri, kita mau ngebuka perasaan kita, nggak ada yang kita tahan-tahan, kita juga akan have fun kok sama orang-orang itu, kayak gitu. Sekarang kita masuk ke tarotnya. Ketinggalan. Kita masuk ke tarotnya, kita dapat Page of Swords, Ten of Cups reverse, The World, terus Queen of Pentacles reverse, sama Wheel of Fortune. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah kita tuh dapat dengan kita ngabisin waktu sama komunitas kita, sama orang-orang yang kita sayang itu tadi, kita tuh bisa juga dapat banyak kebijaksanaan baru atau pelajaran baru dari komunitas itu gitu. Apalagi di minggu ini, kalau misalnya kalian ngumpul sama mereka di minggu ini, kemungkinan kalian akan dapat banyak kebijaksanaan, banyak pelajaran, banyak kayak mungkin ide-ide baru atau apapun itu yang muncul gitu karena adanya komunikasi kalian sama mereka gitu. Mungkin dengan mereka cerita pengalaman mereka atau kalian cerita pengalaman mereka dan mereka ngasih masukan misalnya atau apa segala macam, itu mungkin ada ide yang muncul dari situ gitu loh. Ada kayak tek gitu loh, maksudnya kayak ada sesuatu yang muncul dari situ, ada sesuatu yang kayak mungkin tadinya kalian nggak lihat tapi kayak aha gitu loh, kayak oh iya ternyata ini aku selama ini aku nggak lihat ya, kayak gitu loh. Mungkin ada ide-ide kayak gitu yang muncul dari interaksi sama mereka gitu. Dan itu juga akan kalian juga akan have a great time sama mereka gitu loh. Kalau kalian benar-benar mau buka diri, kalian akan benar-benar bersenang-senang sama mereka. Kalian kalau misalnya buka diri dan bisa benar-benar enjoy keberadaan orang-orang itu, kalian akan benar-benar menghargai itu gitu loh. Kalian akan benar-benar bersenang-senang asal kalian benar-benar gak nahan-nahan dan kalian benar-benar present gitu loh sama ada di komunikasi itu. Gak yang kayak kalau lagi nongkrong terus main HP apa segala macam. Ya main HP nggak apa-apa gitu loh, foto-foto nggak apa-apa, tapi ingat keberadaan mereka, ingat yang penting itu komunikasinya, bukan gimana kumpulan itu dilihat sama orang lain. Itu yang perlu kalian ingat. Dan gimana interaksi kita sama mereka itu bikin kita fulfilled gitu, karena emang itu salah satu kebutuhan kita gitu, itu salah satu kebutuhan material kita.
dan mereka, maksudnya orang-orang kita sayang itu termasuk harta material kita gitu, sama aja kayak, bukan sama kayak uang, maksudnya itu sesuatu yang dianugerahin ke kita gitu loh, untuk kita nikmatin di dunia ini gitu. Jadi kalau kita bisa nikmatin uang dengan baik, kita juga pasti bisa nikmatin itu dengan baik gitu loh, nikmatin koneksi kita sama orang-orang terdekat kita itu dengan baik. Intinya kayak gitu, kita tetap butuh kita tetap butuh mereka gitu loh untuk bertahan hidup. Kita butuh koneksi, entah itu emosional, koneksi fisik, koneksi mental. Kita butuh dukungan, kita butuh sandaran kadang gitu. Kita tetap butuh orang-orang itu di dalam hidup kita. Makanya nggak ada salahnya kita pelihara baik-baik hubungan itu, kita rawat gitu. Kalau emang butuh maintenance, kita maintain gitu loh. Maksudnya kayak kita, ya itulah intinya. Kalian akan ngerasain kepuasan juga gitu dari interaksi sama mereka kalau kalian bisa let loose dan mau benar-benar terbuka sama perasaan kalian. Kalau misalnya kalian sayang sama mereka, kalian bilang kalian sayang sama mereka. Kalau misalnya kalian enjoy sama mereka, biarin diri kalian enjoy sama mereka gitu loh. Jadi jangan yang kayak, aduh aku nggak mau terlalu dekat sama mereka karena aku takut kalau misalnya mereka pergi aku jadi attach banget, misalnya kayak gitu-gitu. Jangan kayak gitu. Apa jangan kayak gitu, karena itu pada akhirnya kalian yang nggak dapet apa yang sebenarnya bisa kalian dapetin gitu loh. Kalian pada akhirnya kalau misalnya kalian kayak gitu, pada akhirnya kebahagiaan yang bisa kalian dapetin itu malah jadi kalian hindarin gitu. Ini bisa juga ke pasangan kalian atau kemanapun itu ya. Ini bisa dalam hal apapun, pokoknya intinya koneksi sama manusia lain. Terbuka juga sama itu tadi, seberapa berartinya mereka di hidup kalian, seberapa kalian bersyukur adanya mereka di hidup kalian, kayak gitu. Biarin mereka tahu, ingat, hidup seakan-akan ini hari terakhir kalian di dunia ini. Karena kita nggak tahu itu bener atau enggak gitu. Bukan yang mau nakutin, tapi kita benar-benar nggak tahu gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Dan terakhir ada pesan dari alam semesta untuk kalian. Kita dapat hello from heaven dari Archangel Azrael. Your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. Sama Take Back Your Power dari Archangel Raziel. Use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Oke, ini aku simpan buat terakhir aja. Kita mulai dari yang sini dulu, karena ini bener-bener manis banget. Kalian tuh kayak udah punya anugerah berlimpah yang dikasih Tuhan, dikasih sama kehadiran yang lebih tinggi, apapun kalian nyebutnya. Itu, pokoknya intinya, ini semua tuh bukan punya kita, tapi kita dikasih kesempatan untuk menikmati itu semua selama kita hidup di dunia ini. Dan apapun yang kita punya, sesedikit apapun itu akan berlimpah dibandingin kita nggak punya apa-apa sama sekali gitu loh. Jadi apapun itu tetap layak disyukuri. Dan kita nggak tahu sampai kapan blessing ini masih bisa kita nikmatin gitu di dunia ini. Jadi mumpung bisa, sekali lagi nih bukan nakutin atau gimana, tapi mumpung mereka ada di hidup kalian, embrace them gitu loh. Nikmati keberadaan mereka, nikmati berkomunikasi sama mereka, ambil yang bisa kalian ambil dari mereka. Maksudnya bukan ambil yang gimana ya, kalian tahu lah maksud aku gimana. Ambil kesenangan yang maksimal gitu loh dari komunikasi kalian sama mereka, dari hubungan kalian sama mereka, belajar dari mereka, have fun sama mereka, bikin mereka tahu seberapa berarti mereka buat kalian gitu. Tentu dengan cara kalian sendiri. Jadi jangan karena paksaan atau karena apa, jangan karena aku ngomong kayak gini gitu loh terus kalian jadi kayak takut, kalian harus ngerasa terpaksa harus ngelakuin itu. Tapi lakuin itu dari hati kalian sendiri gitu. Kalau emang orang itu berharga untuk kalian, spend more time gitu sama mereka, kayak gitu. Terus kalau yang di ini, kalau emang ada orang yang kalian sayang dan udah nggak bisa kita sentuh lagi, alam semesta ini mau kalian tahu kalau mereka itu baik-baik aja. Orang-orang yang kalian sayang ini baik-baik aja. Ini aku mau nangis rasanya, aku sedih banget. Universe mau kalian tahu kalau mereka tuh baik-baik aja, dan mereka udah dapat apa yang terbaik untuk mereka saat ini. Mereka udah ada di tempat yang terbaik, dan tinggal gimana sekarang kalian nikmati dunia ini sebaik-baiknya mumpung kalian bisa, dan ngeraih apa yang terbaik untuk kalian di dunia ini. Untuk ngeraih untuk bisa menjadi orang yang terbaik yang bisa kalian bisa
capai gitu loh di dunia ini. Itu udah selesai. Jadi kalian gak perlu khawatir sama yang udah gak ada kalau misalnya emang langsung zong. Jadi intinya kalau misalnya emang ada orang yang kalian sayang dan emang udah gak ada gitu di sekitar kita, gak apa-apa. Gak apa-apa, syukuri aja keberadaannya dia yang dulu gitu, keberadaan orang-orang itu yang dulu. Dan sekarang dengan kalian masih punya orang-orang lain yang ada di sekitar kalian, nikmatin aja gitu loh. Kita gak tahu kapan, aku sedih banget. Tapi intinya kalau kita gak tahu kapan waktu itu selesai gitu. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, kita harus kita syukuri aja. Intinya itu. Gak bisa, aku mau nangis. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Makasih banget, sumpah. Makasih banget bikin aku nangis. Terus ya intinya kalau misalnya resonate atau gimana, kalian bisa tulis di comment section. Atau ada yang bisa kalian share pengalaman minggu lalu kalian resonate atau enggak sama readingnya minggu lalu. Kalian bisa share apapun itu di comment section, aku akan selalu bacain dan aku selalu senang baca-bacainnya. Dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih banget, good luck selalu dalam hidup kalian. You are loved. See you in the next reading, dadah!